Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stefano Christian dari SI jurusan Informasi. Pada kali ini saya jelaskan konfigurasi CentOS di CentOS 7 tentang web server, DNS server, dan DHCP server di pada modul 4 SISO. Oke, pertama kita harus cek dulu network adapter pada CentOS kita itu sudah benar atau belum. Di kanan setting kita lihat ya, sudah benar host only. Host only ini menandakan kalau agar router atau laptop fisik kita dapat connect statik dengan komputer atau laptop virtual kita. Oke, selanjutnya kita ke terminal, ke super user dulu. Setelah kita masuk, kita ke nm-tui untuk pengedit. Karena sebelumnya di modul 4.1 koneksi kita itu DHCP, harus mengembalikannya ke statik agar bisa connect satu sama lain antara komputer fisik kita dengan firmware-nya. Edit, karena kemarin saya sudah mengubahnya, jadi di sini sudah manual, tidak DHCP lagi. Setelah sudah diubah menjadi statik, oke. Back, terus kita keluar. Kita sudah mengubahnya menjadi statik. Jangan lupa kita harus sistem CTL restart network. Di sini itu maksudnya sistem CTL restart network itu berguna untuk merestart layanan network kita yang tadi kita ubah, agar perubahan yang telah kita buat itu dapat terjalan gitu. Jadi setelah kita ubah, kita harus restart agar perubahannya dapat jalan. Oke, selanjutnya setelah kita restart, kita cek di if config apakah sudah berubah atau belum. Kita lihat di ENS33 kalau inetnya sudah berubah dengan statik tadi yang telah kita buat, tandanya berhasil. Oke. Kalau teman-teman pusing dengan banyak gini, teman-teman bisa melakukan clear agar bersih lagi atau kita hapus. Ya. Setelah itu, karena pertama kita ingin melakukan konfigurasi web server, kita harus mengaktifkan service dari web server itu. Pada kali ini kita menggunakan Nginx. Setelah kita install tadi pada modul 4.1. Di sini kita sistem CTL start Nginx, yang dimana artinya start Nginx ini adalah digunakan untuk mengaktifkan service dari Nginx sendiri, yang dimana kita karena menggunakan service Nginx untuk web server kita, sistem CTL start ini berguna untuk kita mengaktifkan. Setelah kita start, sistem CTL enable Nginx, yang disini berguna untuk misalkan kita melakukan restart atau reboot itu kayak booting, kita melakukan ulang nyalakan baru atau merestart virtual machine kita, ya kan. Jadi konfigurasi kita tidak akan hilang, atau si sistem atau si Nginx ini tetap berjalan. Kalau kita tidak melakukan sistem CTL enable Nginx ini, ketika kita melakukan reboot atau melakukan restart, service-nya akan hilang gitu. Karena agar tidak hilang, kita melakukan sistem CTL enable. Terus setelah kita coba, kita lanjut dengan cara mematikan firewall pada CentOS kita dengan cara sistem CTL stop firewall ID, yang dimana sih artinya kita men-stop firewall kita. Nah, di mana-mana kan pasti setiap sistem operasi kan mempunyai keamanan.
security tersendiri kan. Windows atau kalau di Windows kan kita biasanya menggunakan GUI atau graphical interface user kan, yang dimana tinggal klik-klik doang. Nah, kita di CentOS ini menggunakan CLI, otomatis kita harus menulis komennya agar firewall mati. Atau kalau di Windows itu biasa kita tinggal turn off aja, si firewall mati. Kalau di CentOS seperti ini caranya untuk mematikan firewall. Setelah kita stop, kita enable. Kita enable. Kan kita enable, tapi kebalikannya dari enable. Kalau si enable itu kan, kalau misalkan kita reboot, kita restart, kita apa kan dia nyala terus tuh, nggak bakal hilang. Sekarang kita disable agar waktu disable firewall, agar waktu kita nge-restart atau reboot atau apa, si firewall ini tidak aktif lagi, jadi otomatis mati terus sampai kita menentukan kapan kita hidupkan kembali itu, atau kapan kita enable kembali. Oke, selanjutnya setelah kita matikan, kita membuka file nano user share nginx di Stefano kita ini untuk jadi file ini itu bakal kita isi menggunakan HTML untuk kayak menampilkan di browser apakah web server kita berhasil atau enggak. Setelah kita isi, kita melakukan Ctrl X untuk save-nya. Terus selanjutnya kita harus mengcopy atau mencepe file asli dari si Nginx ke backup agar pada suatu saat atau saat kita mengkonfigurasi file Nginx ini itu jika ada typo atau kesalahan atau apapun yang membuat konfigurasi kita error, kita mempunyai file backupannya gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan backup, tiba-tiba ada kesalahan kan, typo atau apa kan, itu pasti kita melakukan solve-nya kan lama gitu kan, karena kita nggak punya file backupannya kalau suatu saat jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Karena saya sudah mengkopinya, kita langsung buka saja. Buka nano sini, kita lihat server name itu nama hostname kita yang telah waktu di modul 41 telah kita buat, yaitu stefano.sysjarlab.io. terus root di mana kita menyimpan file kita itu, file konfigurasian kita itu di mana, user share nginx Stefano. Dan setelah kita lihat, kita simpan perubahannya seperti biasa. Setelah kita mengonfigurasi, kita melakukan restart, yang dimana agar konfigurasi tadi kita itu dapat tersimpan, jadi tidak hilang karena kita melakukan sistem restart. Terus kita cek kira-kira konfigurasi kita yang tadi itu sudah benar atau belum ya. Lancar sistem ctl status ya, di sini aktif atau running, ya artinya si server Nginx ini berhasil konfigurasinya kita lakukan, makanya di sini itu aktif. Kalau misalkan kita ada error atau apa, di sini tulisannya tidak aktif atau error lah tulisannya. Nah, bukan seperti ini. Karena saya berhasil mengonfigurasinya, jadi di sini tulisannya aktif. Oke, cara udah kita cek. Ada lagi cara kedua untuk mengecek apakah web server kita berhasil atau enggak. Kita langsung buka di browser. Terus kita masukin IP kita. Ternyata berhasil. File tadi telah kita isi pada nano
yang index.html itu berhasil muncul, jadi konfigurasi web server kita telah berhasil. Di sini ada title-nya Praktikum Modul 4 dan ini isi dari HTML. Selamat datang di Praktikum. Nah, sudah selesai konfigurasi penjelasan web servernya, kita lanjut untuk konfigurasi DNS server. Close, kita balik lagi ke terminal, kita clear dulu. Selanjutnya kita ke DNS. Seperti setiap kayak web server, DNS server, dan DHCP server, dia itu mempunyai konfigan file sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak udah ada template konfigan file tersendiri-sendiri. Seperti tadi saya bilang, kalau biar kita tidak takut melakukan waktu konfigurasi ada typo atau apapun, kita harus mengcopy filenya. Kayak tadi kita udah CP. Karena saya sudah mengcopy filenya, jadi kita langsung buka aja, yaitu nano etc. Nah, selanjutnya kita cari listen on port. Di sini listen on port saya 53, yang dimana nanti domain DNS saya bakal mencarinya itu ke port 53 di IPv4 dan IPv6 juga port 53. Terus di sini allow query, yang dimana allow query ini menandakan saya mengizinkan localhost IP saya 10.20.19 defaultnya itu IP default saya untuk yang diizinkannya. Terus yang di bawah include etc named.conf.local. Di sini itu bakal berisi konfigurasi untuk DNS saya, jadi saya masukin ke dalam named.conf. Kalau misalkan maksudnya itu agar konfigan saya di /etc/named/named.conf.local ini bakal nyatu juga di named.conf itu. Baru selanjutnya kita touch file yang tadi kita include itu. Touch itu kayak kita ngebuat file baru atau file kosong untuk kita isi. Karena saya sudah membuat file barunya dan sudah saya isi, kita langsung buka saja dengan cara langsung buka aja file. Jadi file konfigurasi kita yang ini tuh bakal langsung include ke dalam file etc named.conf. Di sini ada John itu nama DNS saya, stefanosisdarlab.io nama domain saya itu. Kalau dicari dalam menggunakan kata atau kata-kata itu yaitu stefanosisdar.lab.io, dan file konfigurasiannya disimpan di /etc/named/john/db.stefano.sisdarlab.io. Jadi file konfigurasiannya si domain saya ini bakal disimpan situ. Dan yang kedua itu ada John. Kalau misalkan dicari menggunakan IP, ketika di browser kita cari menggunakan IP. Jadi di file ini kita mengkonfigurasi itu agar DNS kita itu bisa dicari menggunakan domain, bisa menggunakan IP juga bisa. Dan file untuk penyimpanan IP-nya itu sama, cuman bedanya kalau di atas kita menyesuaikan dengan namanya Stefano, kalau yang di bawah menggunakan IP untuk penyimpanannya. Selanjutnya kita coba nih, kita buka. Sama kita buat dulu mkdir si tempat tadi etc. Ibaratkan belum ada nih nama direktorinya Jones. Ini buat buat isi file konfigurasi DNS kita. Setelah kita buat direktorinya, kita chmod chmod 755 tc name Jones. Kenapa kita memberi chmod ini? Adalah kita memberi hak akses kan kepada directory ini. Karena kita memberi akses agar kalau misalkan user kita dapat melakukan apa saja seperti baca, eksekusi,
baca, eksekusi, dan mengedit. Terus grup dan other cuma bisa kita beri hak akses, cuma bisa ngebaca sama eksekusi, dia nggak bisa ngedit, sama user doang yang bisa ngedit jadinya nih. Untuk apa namanya, directory yang telah kita buat tadi. Lalu udah chmod, kita chmod. Selanjutnya kita touch nih file konfigurasi untuk nama domain kita. Karena saya udah membuatnya, tinggal kita nano aja. Kalau kita nano, kita tinggal nano. Di sini saya sudah konfigurasi yang dimana domain name server saya bisa dicari menggunakan ns1.cstefanosider.lab.io dan IP-nya itu 10.20.19.1 itu. Jadi di dalam file konfigurasi si nama domain saya itu ada di nama domain saya apa dan IP-nya berapa, seperti itu. Selanjutnya kita ke file konfigurasi dbIP. Karena di dalam sini itu kita hanya mengisi nama domainnya saja, karena DB nama domain kita tadi itu sudah kita isi nama domainnya siapa dan IP-nya berapa. Jadi di sini kita tinggal ngisi ini ya doang, seperti itu. Save. Selanjutnya kita buka. Yes, jangan lupa, karena kita tadi sudah mengkonfigurasinya, seperti biasa kita jangan lupa untuk menjalankannya. Itu menggunakan sistem ptl start named. Yang itu artinya kita menjalankan service ini supaya supaya user ini dapat mengakses DNS kita, ya kan. Kita jalankan dulu start. Setelah kita jalankan start, kita lakukan enable. Seperti biasa, arti dari enable itu adalah agar waktu kita reboot, kita restart, waktu kita mengaktifkan, kita misalkan makanya waktu kita make itu langsung nyala lagi, nggak perlu kita melakukan start lagi karena kita sudah enable, seperti itu. Dan lupa juga, kita juga harus biasakan mengecek apakah konfigurasi kita itu berhasil atau enggak. Seperti biasa, kalau berhasil itu tandanya aktif atau running, artinya konfigurasi kita itu berhasil. Terus kita cek di nano etc result.conf untuk menambahkan alamat DNS server kita dalam sini agar user bisa mencari kita. Ini search kita sysjarlab.io dan name server kita adalah 10.20.19.1. Sudah. Bisa kita cek nslookup, yaitu nslookup itu biar kita bisa lihat apakah waktu user atau klien itu mencari nama domain atau IP kita itu berhasil apa enggak sih. X1 ternyata berhasil konfigurasi kita cari menggunakan nama domain bisa, dan kita coba mencari menggunakan IP. Atau bisa juga tandanya berhasil konfigurasi kita. Terus jangan lupa untuk kita melakukan reload
agar konfigurasi kita itu tersimpan. reload named. Jadi setiap pokoknya apapun konfigurasi atau apapun yang kita lakukan itu jangan hanya meng-save di kayak Ctrl X saja, tapi kita harus reload, restart, atau kita start, atau kita enable untuk menjalankannya. Karena kalau nggak kayak gitu tuh takutnya kalau kita matikan atau kita baru nyalakan lagi, konfigurasi kita hilang. Selanjutnya kita coba cek, kita ubah IP di komputer atau laptop asli kita menggunakan static, karena ini masih DHCP. Kita di sini tuh di setting kita lihat kan adapter dari firmware kita itu kan custom VM net 1. Kita cek di sini, kita juga cek di sini saya menggunakan firmware network adapter firmware net 1. Properties kita ini kita menggunakan static. Isi langsung. 2019 2. Lalu di sini ya menggunakan gitu default sesuai dengan IP DNS. Terus subnet masih jangan lupa karena kita /255 28. Oke. Kita lihat di sini sudah berubah IP subnet masknya. Saya menggunakan static di sini. Di koneksi spesifik DNS-nya tidak ada karena ini static. Selanjutnya kita coba nih NS lookup di komputer atau laptop fisik kita secara langsung. Kira-kira berhasil nggak sih? Berhasil. IP address kita ada, terus default nama domain default server kita juga ada. Terus kita coba cari nih menggunakan nama domain kita. Ternyata ada juga. Terus kita cari menggunakan IP kita. Ternyata dapat juga. Jadi tandanya konfigurasi DNS server kita ini berhasil. Terus kalau tadi di web server kan kita coba membuka nama IP kita yang konfigurasi file index.html kan di browser kan menggunakan di CentOS nih. Coba kali ini kita coba ya menggunakan di web langsung. Menggunakan IP dapat langsung datang. Kita terus menggunakan domainnya juga, jadi kita menggunakan IP bisa dengan caranya kita menggunakan IP bisa, terus menggunakan nama domain juga bisa. Ini menandakan konfigurasi domain name server kita itu berhasil. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai konfigurasi domain name server. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DHCP server. Seperti biasa, kayak tadi kita web server, terus DNS, pasti mereka punya file config-an awal gitu kan sebelum kita ubah-ubah. Biasa kita CP dulu, kita copy dulu tuh filenya agar kalau waktu kita config itu kalau ada error ada apa kita punya backup-an. Karena saya sudah nge-backup, jadi kita langsung nano aja. Langsung sebentar. Langsung nano aja. Ini ada file config-an untuk DHCP. Ini kita mempagar, kemarin saya sudah mempagar option domain name example.org
dan option domain name server di sini menandakan tuh kenapa saya pagar, artinya eh, service ini tuh nggak bisa berjalan karena saya pagar gitu. Jadi di dalam file config ini setiap yang kita pagar ini servisnya itu tidak bisa berjalan seperti itu. Terus selanjutnya default list time atau max list time ini nggak saya pagar karena nanti di bawah ada penjelasan. Terus jangan lupa autoritatif ini kan sebelumnya dipagar kan kalau di defaultnya. Kemarin saya sudah tidak mempagar, artinya itu kayak misalkan ketika klien kita untuk mencari DHCP server, jadi kita memfokuskan itu klien itu mencari satu-satunya DHCP yang aktif itu ke server kita yang telah kita konfigurasi, yaitu CentOS kita ini. Jadi dengan autoritatif kita matikan ini, mau nggak mau si klien ini harus connect dengan DHCP kita karena satu-satunya itu jadi satu-satunya perangkat yang terhubung dengan dia itu di CentOS. Jadi ketika klien atau komputer atau laptop fisik kita asli mencari DHCP server, dia langsung menuju ke CentOS kita karena autoritatifnya sudah kita matikan gitu. Di satu-satunya server CentOS kita itu sebagai satu-satunya DHCP server yang bakal diakses oleh perangkat yang klien kita yang sudah terhubung. Ke bawah mencari as likely. As likely ini berguna untuk mengkonfigurasi IP DHCP server kita. Di sini subnet. Subnet itu adalah IP default kita kan seperti biasa 10, dan netmax-nya juga, dan range. Range di sini itu saya taruh dari 10.20.19.5 sampai dengan 10.20.19.100 yang dimana berarti hanya 95 klien yang dapat connect ke DHCP server ini. Seperti itu. Terus option domain name server ini adalah IP-nya. Terus option domain name ini adalah domain name-nya, domain kita, ini IP domainnya. Terus ini option router adalah IP default gateway atau DNS kita. Gateway kita adalah 20.19.1. Terus ini adalah IP broadcast kita, broadcast address kita yaitu 10.20.19.18. Nah, seperti tadi saya jelaskan di atas, default list time ini yaitu adalah waktu defaultnya ketika klien itu mencari mencari IP DHCP-nya. 600 ini berarti dalam hitungan detik. Dan max list time-nya itu adalah ibarat default ini kita minimal lah. Minimal si IP ini nyari DHCP servernya itu berapa lama ya? Seperti itu. Kalau max-nya itu ketika si klien ini mencari nggak dapat, max-nya itu sampai berapa? Atau bisa dibilang default list time itu waktu penggunaan DHCP, karena kan DHCP ini terkenal dengan IP yang kita dapat dari server kan. Jadi tergantung kita pakai IP itu berapa lama atau kita menggunakan IP itu berapa lama, karena kan nggak bisa kita pakai terus-terusan kan, karena banyak atau setiap user tuh saling bergantian menggunakan IP-nya agar tidak membebani server. Oke, selanjutnya kita Ctrl X. Seperti biasa teman-teman jangan lupa ketika kita konfigurasi seperti kayak tadi, kita melakukan sistem ctl restart dhcpd. Di sini dhcpd di sini kita berguna untuk merestart konfigan kita agar tersimpan. Nah, kita restart, sudah kita simpan, terus kita jalankan nih si DHCP server kita. Kemudian dengan sistem CTL enable DHCPD. Oke, setelah kita untuk menjalankan IP server kita cek di komputer atau laptop fisik kita. Sini kan kita masih menggunakan statik kan. Kita ubah ke DHCP, apakah dia berhasil connect atau tidak. Lihat
Oh, ternyata berhasil. Ini sudah kita lihat kan. Ini nama domain kita sudah ada di sini, stefanosigar.lab, dan IP address v4-nya sudah tidak titik dua lagi karena tadi yang seperti tadi saya bilang range saya dimulai dari 5 sampai dengan 100 yang dimana hanya ada 95 klien yang dapat connect ke DHCP server saya. Ini IP subnet masnya dan ini sudah sesuai, sudah dapat connect. Selain kita bisa mengecek ini, kita coba nih dari komputer atau laptop fisik kita. Ini kita coba ping ke IP server gateway kita. Connect nggak sih? Data connect berarti menandakan web server kita berhasil. Eh, Mungkin sekian saja penjelasan saya tentang konfigurasi web server, DNS server, dan DHCP server pada modul 4 SysOp. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Selamat malam. Terima kasih. Saya.